Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menjelaskan tentang bab 3 kelas 12 tentang medan magnetik ya. Baik, kali ini Bapak akan menjelaskan secara singkat-singkat saja ya, gitu ya. Jadi bab yang akan Bapak terangkan yaitu medan magnetik. Waktu SMP kamu pernah belajar, tapi waktu SMP itu kamu belajarnya kebanyakan teori. Kalau sekarang banyak hitungan. Bedanya seperti itu ya. Kalau dulu kamu belajar tentang magnet yang lebih ke arah magnet yang ada di utara selatan dan sebagainya. Kalau sekarang justru medan magnet ini yang kita pelajari bukan fokusnya ke magnetnya, tapi ke alat listrik gitu ya, dimana alat listrik itu bisa menghasilkan medan magnet ya. Jadi yang kita bicarakan adalah medan magnet terutama yang di kawat penghantar. Jadi kalau misalnya di kabel itu ada arus listrik, maka saat arus itu mengalir, jadi kalau ini kabel ada arus listrik, saat arus listrik ini mengalir ya ada medan magnet. Bentuknya kayak gimana? Nah, tergantung dari berbagai modelnya. Jadi kita fokus di sini ada 4 model. Yang pertama ada kawat lurus. Kalau kawat lurus tuh seperti ini, kawatnya lurus. Nanti arus listrik mengalir ke arah kanan misalnya. Nanti medan magnet yang terjadi adalah kita pakai kaidah kanan. Arus listriknya jempol ke arah kanan, medan magnetnya ke 4 jari. Dia muter seperti ini. Jadi medan magnetnya muter keluar dari sebelah sini, masuk ke dalam sini. Jadi dari sini ya, nanti masuk ke dalam sini gitu. Nanti dia muter ke belakang, keluar lagi, masuk ke dalam sini gitu ya. Nah biasanya sih kalau gambarnya ya, biasanya seperti ini. Kalau putus ini, bagian yang tidak nempel itu adanya bagian belakang gitu ya. Jadi muter seperti ini. Nah nanti besarnya medan magnet itu lambangnya B ya. Nah, berapa B-nya? B-nya adalah mu0 I per 2 pi A, dimana harga mu0 ini ya, harga mu0-nya itu mu0-nya itu sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7. Jadi ini udah tetapan, nanti kita masukin 4 pi 10 pangkat min 7 gitu ya di sini. Kalau di bawahnya 22 pi Pak, berarti sama 4 pi nya dicoret dong, pi nya hilang, dua-duanya iya, betul. Jadi kalau di sini ada 2 pi, justru malah nanti dari dalam perhitungan malah hilang pi nya gitu ya. Nanti tinggal kita masukin aja, selesai gitu ya. Nah, A nya itu apa Pak? A nya itu adalah nanti biasanya ditanyakan medan magnet yang terpengaruh di titik tertentu. Nah misalnya di titik sini gitu ya. Nah berarti ini A nya itu jarak dari si kawat ini ke titik tersebut secara tegak lurus. Nah ini adalah A ya. Atau kalau ini bentuknya kan nanti akan jadi kayak lingkaran ya, jadi kayak jari-jarinya gitu, seperti itu. Yang kedua adalah kawat melingkar. Kalau kawat melingkar gimana Pak? Ya kawatnya bentuknya lingkaran seperti ini. Nah ini enggak sempurna ya, dimana nanti dia juga punya jari-jari. Nah ini kita sebut A juga gitu ya. Nah di kawat melingkar ini nanti B nya sekarang hitungnya mu0 I per 2A. Kok nggak ada pi nya? Ya nggak ada pi nya. Jadi di sini nanti berarti pi nya tidak hilang. mu0 kan ada 4 pi, di bawahnya nggak ada pi, berarti pi nya masih tetap ada di sini nanti. Nah, jadi biasanya nanti di jawaban itu masih ada pi nya ya, nggak hilang pi nya. Pi nya nggak perlu jadiin 3,14 atau 22/7, biasanya pi nya tetap pi. Jadi itu untuk mempermudah kalian juga ya. Oke. Tetapi nanti di kawat melingkar ini ya, ini kalau yang ditanya pas di titik tengah si kawat melingkar gitu ya.
Nah, dan juga kalau ini lingkarannya lingkaran sempurna. Kalau lingkaran cuma setengah, maka dikali setengah, maka ini muncul N. N ini adalah banyaknya lingkaran, ya, banyaknya lingkaran. Jadi kalau lingkaran cuma setengah, ya, misalnya contohnya seperti ini. Nah, seperti ini setengah, maka N-nya ini setengah. Kalau seperempat gitu ya, seperti ini. Nah, ini berarti N-nya seperempat, seperti itu. Nah, yang rada sulit yaitu saat ternyata si kawat melingkarnya ini, yang ditanya B-nya bukan di pusat, tapi di perpanjangan sumbu pusatnya. Di sini ditanya, masih di tengah-tengah, tapi nggak pas di pusatnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ini adalah lingkarannya gitu ya, jadi bukan di tengah, tapi ada di depan sini gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kita bikin dia bentuk segitiga. Ini adalah A gitu ya, ini adalah X, ini adalah R. Nah, kita bentuk sini sudut alfa gitu ya. Oke, berarti kamu tahu ya, di sini kalau dibilang sin alfa berarti adalah bagian depan dibagi dengan bagian yang miring, R-nya. Kalau misalnya R belum adanya X, berarti kamu cari pakai Pythagoras, ya, di mana R merupakan akar A kuadrat plus X kuadrat. Tapi kalau X-nya udah ada, kalau R-nya udah ada, itu lebih enak. Kenapa Pak pakai sin? Jadi nanti rumusnya itu B-nya sama dengan mu 0I. Nah, ini masih tetap sama. Per 2A-nya juga sama. Per 2A-nya juga sama gitu ya. N-nya di sini juga tetap sama. Cuma bedanya antara 1 dan 2 ini kita tambahin sin pangkat 3 gitu ya. Alfa. Gitu. Tambahnya sin pangkat 3 alfa. Jadi ini jadi terlihat mudah ya. Jadi nggak ada yang bedanya, cuma ditambahin sin pangkat 3 alfa, seperti itu. Itu tentang kawat melingkar. Selanjutnya ada solenoida. Solenoida itu bisa disebut dengan kumparan ya. Jadi nanti kalau dibilang ada sebuah kumparan, itu sama aja dengan solenoida. Nah, gimana Pak kalau solenoida ini? Solenoida itu adalah kumparan, nah seperti ini. Ini tanda putus berarti bagian belakangnya ya. Nah, seperti ini. Jadi Bapak nggak gambar begini, kenapa? Kalau gambar begini nanti nggak tahu mana yang depan, mana yang belakang gitu ya. Kamu tidak tahu. Nah, kalau begini kelihatan ya. Jadi ini bagian belakang nih. Kenapa? Nanti ini bagian depan ini. Ntar dia ke belakang lagi, nggak kelihatan nih. Nah, makanya keputus. Ini bagian depan. Jadi ini bagian belakang, ini bagian depan gitu ya. Gampangnya sih, jadi bagian yang pasti lingkarannya ya, bagian yang nggak putus ini bagian depan ya. Nah, bagian yang putus ini bagian belakangnya, begitu, gitu ya. Nah, nanti di sini dia punya panjang, dia punya panjang kumparan. Nanti dia juga punya banyak lilitannya jumlahnya. Nanti ada dua yang ditanya ya. Pertama, jika dia ada di pusat. Jadi ini pusat, nanti di sini saat di ujung. Jadi medan magnet saat di pusat, ya, itu rumusnya mu 0 dikali I dikali N ya per L, kayak gitu. Nah, kalau di tengah tinggal setengah dari, kalau di ujung tinggal setengah dari di pusat. Jadi B di ujung mu 0 I dikali N per L dibagi 2, jadi setengahnya seperti itu. Nah, L itu apa Pak? Panjang dari kumparan. Nah Pak, bedanya melingkar sama solenoida apa? Nanti kalau di soal biasanya nanti tertera gitu ya, sebuah kawat melingkar gitu ya. Pak, ini kan juga melingkar gitu ya. Nanti kamu pasti akan dihadirkan, kalau misalnya solenoida biasanya nanti ditampilkan panjang dari kumparan gitu ya. Tapi kalau kawat melingkar tidak
tidak diberikan panjang dari sebuah kawat melingkar, tapi yang ada jari-jari gitu ya, seperti itu. Nanti tinggal dimasukin ya, N ini banyaknya lingkar, banyaknya kumparan gitu ya, berapa lilitan gitu ya. I-nya arus listriknya. Nah, selanjutnya mu0-nya sama kayak tadi, seperti itu ya. Nah, kalau bentuknya melingkar-melingkar seperti ini, jadi kalau medan magnetnya seperti apa Pak? Tadi kan kalau kawat lurus melingkar, kalau kawat melingkar gimana? Lurus ya. Jadi kalau kawat melingkar seperti ini muter seperti ini. Nah, jadi kalau tadi arus listriknya ini adalah jempol, terus ini adalah medan magnet. Kalau ini dibalik, arus listriknya yang melingkar, yang lurus ini jempol, berarti ini adalah arah medan magnet. Artinya medan magnetnya ke arah ke dalam, gitu ya. Kalau arah medan magnet ke arah dalam masuk gitu ya, kita lambangkan X masuk gitu ya. Kalau misalnya seperti ini atau titik saja gitu ya, titik seperti ini gitu ya, ini keluar. Nah, seperti ini. Nah, berarti ini kita lambangkan dengan X karena dia masuk gitu ya. Pak, gimana kalau ini Pak? Kalau ini misalnya kita putar seperti ini. Nah, berarti seperti ini ya putarannya, berarti ke arah sana. Berarti nanti medan magnetnya ke arah sana gitu ya. Pak, kalau ini gimana Pak? Misalnya kita bikin seperti ini, muter seperti ini ya gitu ya. Jadi dari belakang ke depan. Nah, jempolnya ke arah sebelah kanan. Nah, berarti dia kalau melingkar lurus ini ke arah kanan seperti ini. Selanjutnya ini yang lebih rumit. Jadi kan ini kawat lurus, ini melingkar, ini kayak melingkar terus, ini ada banyak lampu lingkarannya, jadi disebut solenoida. Tapi bedanya dia punya panjang dari solenoida atau kumparan. Nah, terakhir toroida, bentuk yang terakhir ya. Jadi dia itu sambil melingkar sambil berputar juga lingkarannya. Nah, jadi kayak apa ya? Nah, seperti ini. Jadi kayak sebuah pohon nih. Nah, di sini jadi nanti kalau bentuknya seperti ini, nanti medan magnetnya bentuknya justru melingkar. Jadi kayak seperti ini. Makanya rumusnya mirip ya. Jadi B-nya sama dengan mu0 I per 2πa, bedanya dikali N. Gitu. Jadi kawat lurus sama toroida rumusnya sama. Cuma bedanya N saja. Kawat melingkar sama solenoida mirip ya, bedanya kalau di sini A, di sini L. Nah, cuma kalau di tengah-tengahnya ya, ini nggak ada angka 2 gitu ya. Jadi kalau solenoida mau melingkar mirip di ujung nih ya, di ujung mirip tuh, bedanya A sama L doang. Nah, tapi kalau di bagian pusatnya, di tengahnya, duanya hilang gitu ya, kayak gitu. Ya, baik, kita ganti untuk yang lain ya. Tadi untuk arah Bapak udah terangkan ya, pakai kaidah tangan kanan namanya. Sekarang kita masuk ke yang namanya gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu terjadi akibat ada dua buah besaran fisika yang berhubungan, yaitu adanya tadi medan magnet ya. Nah, selanjutnya ada benda bermuatan atau ada arus listrik. Jadi kan kalau arus listrik juga merupakan benda bermuatan yang mengalir gitu ya. Jadi ada arus listrik atau ada benda bermuatan yang bergerak gitu ya. Nah, nanti kalau ada B, ada I, maka akan muncul F. Gimana caranya? Pakai kaidah tangan kanan seperti ini. Jadi ini adalah bagian B-nya, misalnya berarti ke arah kiri ya. I-nya ke arah atas nih, maka F-nya ke arah sini nih. Jadi telapak tangan ini arahnya F. Jadi arahnya ke sebelah sini. Jadi kalau ada B ke kiri, I ke atas, F-nya ke arah kamu. Atau keluar ya, kayak gitu. Nah, kita kasih contoh seperti ini. Ada X. X itu berarti masuk ya. Tapi banyak itu Pak. Itu artinya apa Pak? Jadi kalau ada banyak simbol X atau titik gitu ya, artinya itu medan magnet.
medan magnetnya masuk atau keluar. Kan ini bilang tadi masuk ya, berarti ini medan magnet. Nah, ini medan magnet ya, ini yang keempat jari, berarti masuk, gitu ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan kemana arus listrik itu mengalir. Misalnya kita bikin ke arah atas, gitu ya, ke arah atas. Nah, seperti ini. Jadi medan magnetnya arahnya masuk, listriknya ke atas, berarti gayanya ke kanan. Nah, ini berarti gayanya ke arah kanan. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Nah, besarnya gayanya ini, yaitu rumusnya adalah F-nya sama dengan B I L sin theta atau alfa, boleh. Sin itu apa sih Pak? Sin itu sudut yang dibentuk antara B dengan I ya. B sama I-nya kalau tegak lurus seperti ini, maka sinnya bernilai 90 derajat. Jadi 90 derajat ini B, ini I. Tapi kalau misalnya bentuknya nggak sampai 90 derajat seperti ini ya, nah, nanti sinnya tidak satu ya, kan sin 91 ya, sehingga nanti dia hilang ya. Nah, kalau seperti ini misalnya 45 atau 60 derajat, sin 60 derajat setengah akar 3, berarti nanti tulis ini setengah akar 3. Tapi kalau misalnya nggak diketahui, seperti ini doang, ini sinnya hilang, karena sinnya bernilai 1. 1 dikali BIL kan, berarti kan BIL aja ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ya, ini kalau misalnya gaya Lorentz-nya ya, ada medan magnetnya, ada arus listriknya, ada L-nya. L itu panjang kawat ya, jadi L itu panjang kawat. Nah, selanjutnya kalau misalnya medan magnetnya berasal dari kawat yang lain gitu ya, jadi ini satu kawat gitu ya, berarus listrik, ada kawat lain yang searah berarus listrik, ini I1, ini I2. Misalnya nanti kita tanya di sini nih, berapa gaya Lorentz-nya ya? Berapa gaya Lorentz yang dialami oleh si kawat ini? Jadi kalau suatu benda terkena medan magnet seperti ini ya, nanti kan dia kena gaya Lorentz ke arah kiri. Jadi nanti si kawatnya ini akan ketarik ke arah sana. Jadi akan cenderung melengkung gitu ya. Jadi kalau lurus nanti akan ketarik seperti ini. Nanti bisa jadi nanti dia akan seperti ini. Gitu. Karena tertarik. Nah, kalau misalnya seperti ini gimana, Pak? Maka kita perhatikan ya. Pas kena dia ini masuk apa keluar nih? Kalau ini kan masuk. Nah, jadi I2 ini kita lihat ya. Si I2 ini menghasilkan medan magnet seperti ini. Pas kena I1 keluar. Keluar berarti titiknya terkena dia ini titik, berarti keluar sana. Terus si arus listrik ke atas, berarti gayanya ke arah kanan. Nah, ini adalah F12. Pak, gimana kalau yang di sini? Kalau yang di sini berarti kita perhatikan ya, ini arus listrik ke arah atas, ini juga ke atas, ini keluar, pas kena di sini masuk, pas kena dia masuk medan magnetnya. Medan magnet hasil dia. Kalau tadi dia kena medan magnet dari I2. Sekarang I2 kena medan magnet dari I1. Nah, berarti masuk I2 ke atas, berarti ke arah mana? Ke arah kiri. Ini adalah F21. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita simpulkan bahwa kalau ada dua buah kawat yang sejajar arahnya, dua buah kawat sejajar yang arahnya sama, maka dia akan terjadi tarik-menarik. Besarnya gaya Lorentz-nya adalah B-nya kita ganti dengan mu0 I per 2 pi A. B yang ini ya. Nah, terus masih ada I lagi dong. Berarti ini I1, yang satunya I2 dikali L sin theta. Tapi biasanya yang ditanya itu bukannya gaya Lorentz-nya, tapi gaya Lorentz persatuan panjang. Jadi mu0 I1 I2 per 2 pi A sin alfa atau theta gitu ya. Biasanya juga sini itu nggak ada. Kenapa? Karena biasanya kalau seperti ini kan tegak lurus ya. Jadi ini jadi hilang gitu ya. Jadi ini jadi hilang. Seperti itu. Ya. Jadi yang nanti kalau misalnya kamu bingung nanti di soal nggak ada L-nya, nggak ada panjangnya. Kenapa? Karena yang tanya gaya persatuan panjang. Berarti persatuan panjangnya pindah ke sini. Jadi F per L yang ditanya, bukan F. Gitu ya.
Jadi ini adalah kawat sejajar ya. Jadi nanti kemungkinan ada lebih dari 2 ya. Nanti ada 1, 2, 3 gitu ya. Nanti kamu harus cari hubungan masing-masingnya aja. Seperti itu. Selanjutnya adalah jika misalnya ini sekarang kalau misalnya ada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Jadi kan tadi Bapak bilang arus listrik itu juga merupakan perpindahan muatan ya, dari kutub positif ke negatif. Jadi seakan-akan muatan positif berpindah ke negatif. Kan berarti dia ngalir dong. Muatannya pindah dengan kecepatan tertentu. Nah sekarang benar-benar muatannya yang berpindah. Jadi benda bermuatan lagi bergerak. Nah misalnya dia ke arah bawah nih. Ada benda bermuatan positif. Benda bermuatan positif berarti benda itu kekurangan elektron. Ke arah bawah. Nah, kalau aliran muatan positif itu sama aja kayak aliran arus listrik. Yang artinya seakan-akan arus listrik ke arah bawah. Seperti itu. Jadi kalau muatan positif berarti arus listriknya ke arah bawah. Berarti ini arus listrik kan jempol ya. B-nya ini seperti ini. Berarti kemana arah gayanya? Ke arah kanan. Gitu ya. Berarti ke arah kanan. Nah, lain halnya jika nanti di sini ada muatan negatif. Sama-sama lagi ke bawah nih. Jadi muatan negatif juga lagi ke bawah. Dia masih terkena medan magnet. Ke arah manakah dia? Berarti kalau misalnya kita berbicara tentang medan muatan negatif, kan kalau misalnya arus listrik kan dari positif ke negatif. Sedangkan elektron dari negatif ke positif. Artinya kalau elektron atau muatan negatif lagi ke bawah, berarti arusnya justru ke atas. Jadi kalau ada muatan negatif, arusnya malah justru kita balik ke arah sana. Ini medan magnetnya masuk, arus listriknya kebalikan dari arah elektron atau muatan negatif, berarti gayanya ke arah sebelah kiri. Ini gaya Lorentz-nya. Besarnya gaya Lorentz-nya berapa, Pak? Nah, F sama dengan B, Q, V, sin theta. Pak, kenapa selalu muncul sin theta? Jadi belum tentu nanti dia ternyata lurus gitu ya. Jadi kan dia ke arah bawah nih, medan magnetnya ini kebetulan lurus seperti ini. Tapi kalau misalnya tidak lurus gitu ya, misalnya medan magnetnya miring gitu ya, nanti kan berarti sudutnya tidak 90 derajat. Nah di sini nanti sinnya muncul gitu ya. Kalau ini lurus kelihatannya ya. Karena emang lurus memang, ini kan ke bawah nih. Nah ini kan ngikutin di papan tulis. Nah, ini si medan magnetnya pasti lurus seperti ini. Seperti ini. Berarti ini sin 90 derajat, maka dia jadi sin 90 itu kan 1. Maka ini jadi nggak ada. Dikali 1 gitu ya. Nah, V ini apa, Pak? V ini dengan kecepatan tertentu gitu ya. Jadi ini kecepatannya. Q ini adalah muatannya. Kalau elektron ya, muatan elektron itu ya, Q-nya itu sering disebut lambangnya E. E ini berarti muatan elektron. 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ini jangan sampai lupa. Ya. Minnya, Pak, ya minnya nggak usah lah ya. Itu kan bedanya positif atau negatif saja. Jadi B-nya sudah ada. Nanti diketahui berapa Tesla ya. Jadi nanti medan magnet itu satuannya Tesla ya. Q muatannya dalam kolom, V meter per second. Seperti itu. Jadi kita pakai kaidah tangan kanan ya. Next. Kalau misalnya sudutnya itu memang 90 derajat ya, maka akan terjadi seperti ini ya. Jadi kalau ada sebuah muatan, kita balik lagi kayak muatan yang tadi. Ini biasanya sih rapi ya. Tapi bukan berarti di antara celah-celah ini nggak ada medan magnet, bukan berarti seperti itu. Di semuanya sini kena ada medan magnet gitu ya. Jadi ini maksudnya seperti ini adalah daerah yang masih terkena medan magnet gitu ya. Mungkin bisa jadi lebih luas lagi, cuma Bapak gambarnya segini saja. Nah,
Misalnya ada sebuah muatan, ya, benda bermuatan positif lagi mengarah ke atas. Kemanakah gayanya? Oke, kita coba ya. Medan magnet masuk, muatan positif berarti sesuai dengan arus listrik arahnya ke arah atas, berarti gayanya ke arah kanan. Kalau gaya ke arah kanan, nanti dia akan berbelok ke sini. Jadi begini. Positifnya. Gitu ya. Terus kita lihat lagi pada saat ke sana, kemana gayanya? Ke sini lagi. Jadi dia seperti ini. Terus seperti itu, terus sehingga nanti dia ternyata berputar kembali ke bentuk semula. Jadi nanti dia akan membentuk sebuah lintasan lingkaran. Nah, kalau sudah seperti ini, ya ini syaratnya dia ya. Syaratnya ini kalau untuk kembali ke bentuk semua adalah 90 derajat ya. Jadi medan magnetnya sama si gerakannya ini benar-benar membentuk sudut 90 derajat. Dan nanti dia akan bentuknya melingkar. Nah, nanti kan dia terdapat jari-jari. Kita dapat cari jari-jarinya ini dengan cara di sini ada gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz ini Bapak bikin FL ya. Sebenarnya nggak harus disebut FL, F aja juga boleh. Cuma biar membedakan, nanti di sini ada gaya sentripetal. Nah, di sini berarti karena lintasannya tetap, gaya sentripetalnya sama gaya Lorentz-nya ini seimbang. Seimbang berarti sama ya. Nah, gaya Lorentz itu BQV ya. Tadi ya. Kalau gaya sentripetal itu M V kuadrat per R. V-nya kita coret seperti ini. R-nya pindah ke sebelah kiri. Ini M sama V. Ini nggak hilang ya, karena ini masih kuadrat. Nah, ini dibagi BQ. Maka ini adalah cara mencari jari-jarinya. Pak, kalau misalnya tidak 90 derajat bagaimana Pak? Kalau tidak 90 derajat ya, nanti akan terjadi bentuk yang tidak melingkar ya. Tidak melingkar secara sempurna ya. Jadi contohnya misalnya medan magnet ke arah kanan seperti ini. Selanjutnya ada sebuah muatan arahnya membentuk seperti ini, membentuk sudut tetanya seperti ini ya. Nah, ini tidak 90 derajat, jadi ini B. Nah, ini seperti ini gitu ya. Nah, gaya Lorentz-nya kan ke arah sebelah sini ya, jadi nanti dia akan tertarik seperti ini ke sini gitu ya. Jadi nanti dia akan sambil bergerak gitu ya, sambil melingkar tapi bergerak gitu ya. Jadi nanti bentuknya spiral. Jadi dia nanti muter seperti ini, muter seperti itu ya. Nah, gini ya. Jadi dia muter seperti itu. Kenapa begitu Pak? Ya, kita pakai kaidah tangan kanan aja, muternya seperti ini kan. Si F-nya kan ketarik ke sini, karena dia mulai dari atas ya. Berarti saat dia bergerak ke sana, dia kedorong ke atas nih. Kedorong ke atas seperti ini, nanti sambil muter, jadi sambil muternya seperti itu. Jadi dia kedorong ke arah atas, karena gaya Lorentz tadi, ya. B-nya ke arah kanan, F-nya ke atas, jadi gayanya ke arah, gaya ke sana ya. Ini keluar berarti ya. Jadi nanti si ini keluar seperti ini. Nah, dia muter deh. Seperti ini terus. Jadi bentuknya spiral. Nah, terakhir adalah momen couple. Momen couple ini ada di dinamo ya. Jadi ini prinsip dinamo ini dari momen couple. Jadi ini anggap sebuah kumparan ya, bentuknya seperti ini. Jadi nanti ada medan magnet, arahnya misalnya ke arah sebelah kanannya. Jadi misalnya sini ada utara, ini ada selatan gitu ya. Jadi kan medan magnet dari arah utara ke selatan gitu. Jadi dia datang ke sana, gitu. Terkena nih ya.
Nah, bagian kawat yang ini tidak berpengaruh. Kenapa? Karena di sini ya dia sejajar dengan medan magnetnya. Dimana yang Bapak bilang tadi, kalau misalnya sejajar, gaya Lorentz itu kan terjadi antara B dengan I, ya. Kalau dia untuk sudut terutama 90 derajat gitu ya, maka itu maksimal. Kalau sudutnya 0, berarti kan sini 0, berarti nilainya 0. Nah, berarti yang lebih terpengaruh yang ini nih, bagian yang ini, kawat yang ini. Nah, kita ambil aja misalnya arah arus listriknya dari sini, muter ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan balik lagi ke sini. Jadi ini arus listriknya. Jadi ke sini, sini, sini. Oke, kita lihat yang sebelah kiri dulu. Nah, tanda miring ke sana berarti arus listriknya masuk. B-nya ke sebelah kanan. Oke, B-nya ke sebelah kanan gitu ya. Jadi B-nya ke sebelah kanan. Nah, seperti ini. Ini arus listriknya masuk. Berarti F-nya ke bawah. Berarti gaya Lorentz-nya ke bawah. Sini, gaya Lorentz-nya. Nah, gimana dengan yang ini, Pak? Yang ini, listriknya ke arah keluar, medan magnetnya ke arah kanan, gaya Lorentz-nya ke atas. Jadi di sini ada timbul dua gaya Lorentz. Kawat yang satu sebelah sini, dan kawat yang kedua sebelah sini. Nah, nanti akan muncul yang namanya momen couple. Momen couple itu kayak torsi gitu ya. Jadi torsi yang dihasilkan sama dia. Besarnya adalah, ini rumusnya gampang, Nabi sin theta atau sin alpha. Nabi, kok Nabi Pak? Iya, jadi N ini jumlah lilitan. Ini kebetulan kalau gambar ini berarti satu lilitan. A-nya adalah luasnya, ini kalau kamu tinggal hitung aja panjang kali lebar. Kalau nanti bentuk lingkaran tinggal cari jari-jarinya. B-nya medan magnetnya nanti berapa Tesla. I-nya arus listriknya. Seperti itu. Nanti arus listriknya berapa, masukin, selesai semuanya. Jadi itu cukup dari Bapak. Sekian, terima kasih ya. Kamu sudah mendengarkan. Jadi Bapak secara singkat, ini seperti itu. Jadi Bapak ini udah selesai untuk materi. Kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan kamu mengerti. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan ditanya. Ya udah, Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.